A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Fairy Channel, rahimakumullah. Pembahasan pada malam hari ini, kita akan membahas satu tema tentang perjumpaan kita dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Tentu kita semua pasti merindukan Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW juga merindukan umatnya. Dan kalaupun seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita dimasukkan ke dalam surga, tentu surga yang Allah sediakan kepada kita akan berbeda dengan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Surga yang diberikan kepada Nabi SAW adalah surga yang sangat tinggi sekali. Bahkan tidak ada tingkatan yang paling tinggi di surga kecuali Nabi kita Muhammad SAW di situ. Maka pertanyaan pun muncul, kalau seandainya kemudian Allah takdirkan kita masuk surga, dan tidak mungkin tingkatan surga kita sama dengan tingkatan Nabi, bagaimana kita bisa berjumpa dengan Nabi SAW? Sehingga mungkinkah kita bisa berjumpa dengan Nabi SAW di surga? Ikhwatal iman, ada dua jawaban yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, bahwa kita mungkin berjumpa dengan Nabi karena di dunia saja ada sebuah hadis dari Nabi SAW yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku secara benar, karena sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai bentukku. Maka barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka silahkan ambil tempat duduknya di neraka. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaganya, dan syaitan tidak akan mampu menyerupaiku. Kemudian berkata Imam Ibnu Sirin yang dinukilkan Imam Bukhari, apabila dia melihatnya dalam bentuk rupa yang sebenarnya, sebagian para ulama mengatakan bahwa kalimat barang siapa melihat Nabi SAW dalam mimpi, maka dia akan melihat Nabi SAW dalam kondisi terjaga. Salah satu penafsirannya para ulama yang dimaksud akan berjumpa dengan Rasul secara terjaga adalah bahwa mimpi orang tersebut akan terbukti di akhirat, dan dia akan betul-betul melihat Nabi SAW. Ada juga yang mengatakan bahwa dia akan berjumpa dengan Nabi dengan pertemuan khusus di akhirat kelak. Atau boleh jadi mungkin dia akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Berarti dari hadis ini memungkinkan untuk kita berjumpa dengan Nabi SAW di akhirat. Tetapi ikhwata, sebagai catatan, apakah orang yang berjumpa dengan Nabi SAW di dunia dalam mimpinya, bahwa orang tersebut adalah orang pilihan, sementara yang tidak dimimpikan bukan termasuk orang pilihan? Tentu tidak seperti itu. Banyak para sahabat yang juga tidak pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi, ataupun para tabi'in atau para tabi'ut tabi'in. Mereka pun tidak pernah ternukilkan kepada kitab yang banyak bermimpi berjumpa dengan Nabi. Tetapi mereka orang-orang mulia. Kalaupun seandainya Allah takdirkan kita berjumpa dengan Nabi dalam mimpinya, maka itu sebuah bisyarat saja, kabar gembira saja. Tapi ingat, harus betul-betul melihat Rasul sebagaimana dikatakan Imam Bukhari yang dinukilkan dari perkataan Muhammad Ibnu Sirin. Harus betul-betul melihat dalam bentuk aslinya. Maknanya kita harus tahu sifat-sifatnya, mulai dari tinggi badannya Nabi, lebar badannya, bahunya, janggutnya, rambutnya, sebagaimana yang sudah disifati oleh para sahabat Nabi SAW tentang sosok Nabi. Jangan kemudian kita tidak pernah membaca sejarah Nabi seperti apa, rambutnya seperti apa, tingginya seperti apa, hidungnya, matanya, dan begitu seterusnya. Tiba-tiba kemudian dia bermimpi berjumpa dengan Nabi. Ini gimana ceritanya? Sifat-sifatnya saja dia tidak tahu. Tiba-tiba dia mengaku berjumpa dengan Nabi. Maka persis seperti ancaman Nabi SAW. Kalau dia sampai berdusta, atau mungkin melihat Nabi dari sisi samping saja, atau dari belakang saja, atau surbannya saja, dusta dia. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, kata Nabi, silahkan ambil tempat duduknya di neraka. Tapi ikhwata, bukan ini pembahasannya. Pembahasannya kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan
betul-betul kita ini berjumpa dengan Nabi dalam mimpi kita? Bukan mustahil, mungkin. Karena Rasul yang mengatakan, kata Nabi SAW, siapa yang berjumpa denganku dalam mimpinya, maka dia betul-betul berjumpa denganku. Karena syaitan tidak mungkin bisa menyerupaiku. Dan dalam riwayat, fasayaroni fil yaqodoti, dan kelak dia pun akan berjumpa dengan aku dalam kondisi terjaganya. Maksudnya, pada hari kiamat ketika kita sudah masuk surga. Ini dalil pertama, tidak mustahil kita akan berjumpa dengan Nabi. Dalil yang kedua, kalau seandainya kita di surga, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan dirinya, artinya orang-orang yang di dalam surga itu diberikan nikmat tambahan. Bahkan nikmat tambahan itu jauh lebih nikmat dibandingkan nikmat surga itu sendiri. Ru'yatullah, mampu memandang Allah. Kalau Allah saja bisa dipandang, maka Nabi SAW tentu lebih bisa lagi. Artinya, berjumpa dengan Allah tidak mustahil, maka berjumpa dengan Nabi pun tidak mustahil. Ikhwatal iman, apalagi banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ada amalan-amalan yang dengan amalan itu kita bisa diperjumpakan dengan Nabi SAW. Bisa menatap wajahnya Nabi Muhammad SAW, bisa bersentuhan dengan Nabi SAW, bersalaman dengan Nabi, memeluk Nabi, bercengkrama dan seterusnya. Dan itulah angan-angan setiap mukmin yang betul-betul mengamalkan imannya. Ikhwata, maka kita akan fokus ada 9 amalan yang dengan 9 amalan ini memungkinkan kita berjumpa dengan Nabi SAW. Apa saja 9 amalan itu? Yang pertama, bahwa seseorang itu tergantung kepada siapa yang dicintainya. Ketika seseorang kemudian mencintai Nabi SAW, maka Nabi SAW menjanjikan kepada kita, kepada setiap orang yang mencintainya, akan bersama Nabi di surga. Yang kedua, memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat, namanya adalah Robi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Jadi Robi'ah ini anak kecil 10 tahun, tapi Robi'ah ini selalu menolong Rasul. Di malam hari jarang tidur anak ini, dan kalaupun dia mau tidur, itu dia tidak mau jauh-jauh dari pintu rumah Nabi. Dia khawatir Rasul itu bangun malam. Rasul perlu air, perlu sendal, perlu siwak, sehingga dia tidak jauh-jauh dicari Nabi. Setiap malam anak itu senantiasa siaga satu untuk membantu Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu kan penyayang. Akhirnya suatu pagi Nabi memanggil Robi'ah dan mengatakan, "Wahai Robi'ah, mintalah kepadaku sesuatu. Kau sudah berbuat baik, engkau banyak membantu kehidupanku." Maka Robi'ah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku hanya ingin menjadi temanmu di surga." Kata Rasul, "Ada yang lain lagi?" Kata Robi'ah, "Tidak wahai Rasul, ana uridu ma'aka fil jannah." Aku hanya ingin bersamamu di surga. Maka Nabi SAW mengatakan, "Baik wahai Robi'ah, tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya wahai Rasul?" Kata Nabi SAW, "Bantu aku agar keinginanmu tercapai menjadi temanku di surga. Perbanyaklah oleh kamu sujud." Artinya disuruh memperbanyak sholat selain sholat wajib maksudnya. Entah itu sholat duha, sholat malam, rawatibnya, pokoknya sholat-sholat sunnah disuruh memperbanyak sholat. Kenapa Nabi SAW mengistilahkan sujud? Karena ikhwata, dengan sujudlah kedekatan seorang hamba dalam sholat dengan Allah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, bahwa tidak ada yang lebih dekat antara kita dengan Allah kecuali dalam posisi sujud. Maka kata Rasul, perbanyaklah di situ doa. Jadi saat kita ini sholat, entah sholat wajib maupun sunnah, minta di situ, "Ya Allah, jadikan aku menjadi teman Nabi SAW di surga." Kemudian yang ketiga, mentaati Nabi SAW. Janji Allah dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat ke-69. Siapapun yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama para Nabi. Orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para Nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Dan merekalah teman-teman terbaik kita di akhirat. Artinya, dengan kita terus mentaati Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, maka kalau kita bisa istiqomah di situ, maka ini janji Allah dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat ke-69. Kita akan ditemankan dengan mereka para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan orang-orang soleh. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat,
berusaha untuk memperbaiki akhlak. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya manusia yang paling aku cintai, kata Rasul, dan yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah orang-orang yang baik akhlaknya. Para ulama mengatakan, baik akhlak itu terangkum dalam 3 kata. Pertama, akhlak itu wajahnya selalu tersenyum. Nampak di wajahnya itu jarang marah, sering senyum, kata-katanya santun. Yang kedua, berusaha untuk mengerahkan tenaga membantu saudaranya. Kalau punya uang, bantu dengan uang. Kalau punya tenaga, bantu dengan tenaga. Bantu dengan doa, semuanya dibantu. Yang ketiga, berusaha untuk tidak menyakiti orang lain atau sabar dari kejahatan orang lain. Itulah akhlak, kata ulama. Ini definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Mubarak rahimahullah ta'ala. Kalau kita ingin berjumpa dengan Rasul, maka carilah akhlak yang baik. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, kalau ingin bersua dengan Rasul, berjumpa dengan Rasul, memeluk Rasul, apakah ini berlaku juga dengan perempuan atau hanya laki-laki saja? Tentu ikhwata, perempuan juga berjumpa dengan Rasul. Tapi apakah perempuan boleh berjabat tangan dengan Nabi, memeluk Nabi kayak kita laki-laki? Saya katakan, wallahu alam, karena ini kan perkara gaib. Tapi yang jelas, di dunia saja, Rasul tidak pernah bersalaman dengan perempuan. Rasul kalau membaiat wanita, tidak pernah menyentuh kulit wanita. Karena Rasul yang mengatakan, menyentuh kulit yang bukan mahram, sama dengan lebih dahsyat dibandingkan meletakkan palu di atas kepala. Tapi ini kan perkara gaib, wallahu alam. Yang jelas bahwa semua akan berjumpa dengan Rasul, mau laki-laki atau perempuan, mau urusan salaman atau tidak, itu wallahu alam. Salah satunya yang kelima adalah berusaha untuk mengkafil anak yatim. Sebagaimana Rasul mengatakan, saya sama pengkafil anak yatim itu seperti 2 jari telunjuk dan tengah yang rapat. Kafil yatim itu artinya kita ambil anak yatim yang masih bayi, kemudian kita besarkan sampai dia balik. Kita yang danai anak itu, susunya, pampasnya, pakaiannya sampai dia balik. Pokoknya tidak boleh ada uang orang lain, uang dia sendiri. Nah, itu namanya kafil. Orang yang seperti ini dekat dengan Nabi SAW, karena Rasul itu kan juga anak yatim. Bahkan Rasul itu seyatim-yatimnya anak yatim. Karena saat Rasul masih dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal dalam perjalanan dagang ke Syam. Dan ketika Nabi berusia 6 tahun, ibundanya Nabi meninggal di Abwa antara Mekah dan Madinah. Sangat sedih jika kita mendengar masa-masa kecil Rasul SAW. Makanya Rasul berlemah lembut dengan anak yatim. Makanya kita kalau ketemu anak yatim jangan dihardik. Sama anak yatim harus lembut, usap kepalanya, maka kalian akan mendapat pahala sebanyak rambut yang ada di kepalanya. Kemudian ikhwata, yang keenam, kalau kita diuji oleh Allah dengan diberikan anak perempuan. Karena begini ikhwata, merawat anak perempuan dengan anak laki-laki itu berbeda. Kalau anak laki-laki pergi pagi pulang sore, ya paling kita tanya, kau dari mana? Tapi kalau anak perempuan hilang dari pagi sampai sore tidak ada kabar, itu orang tua sudah was-was. Kita selaku orang tua kalau udah punya anak perempuan baru kita akan terasa. Makanya kenapa kalau kita mentarbiyah anak perempuan, kita betul-betul jaga, pahalanya beda dengan anak laki-laki. Kata Nabi SAW, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu, kata Rasul. Barang siapa yang mendidik 2 anak perempuan hingga dia dewasa, dia rawat dengan baik anak itu sampai dia dewasa, sampai dia menikah, maka dia akan datang pada hari kiamat bersamaku, kata Nabi SAW. Luar biasa. Makanya kalau punya anak perempuan, jaga baik-baik. Ini pahalanya besar, akan bersama Nabi SAW di surga. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasul. Seperti kita tidak pernah berjumpa dengan Rasul, tapi kita yakin dengan Rasul. Kalau ditanya siapa nabimu, Muhammad, dengan yakin. Dan kalau ada kemudian berusaha untuk mengolok-olok Nabi, kita marah. Dan kita yakin, beriman bahwa Nabi kita Muhammad SAW. Karena suatu hari setelah Nabi SAW berziarah ke kuburan Uhud, Rasul ingin memberitahu kepada para sahabat yang masih hidup tentang jasa-jasa orang yang telah berjihad sebelum mereka dari para syuhada Uhud. Dibawalah sahabat ini ziarah ke kuburan Uhud. Sepulang dari ziarah kuburan Uhud, Rasul menangis. Kemudian para sahabat pun ikut menangis dan mengatakan, "Wa ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang membuat Anda menangis wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan,
Wadittu anni qad ra'aitu ikhwanana. Aku rindu ingin berjumpa dengan teman-temanku. Sahabat heran dan mengatakan, bukankah kami teman-temanmu wahai Rasul? Kami semua di sini. Kata Rasul, bukan. Kalian bukan teman-temanku. Kalian sahabat-sahabatku. Lalu sahabat bertanya kembali, siapa yang engkau maksudkan teman-temanmu itu wahai Rasul? Maka Rasul SAW mengatakan, yang dimaksud teman-temanku adalah kaumun, sebuah kaum, lam ya'tu ba'd, yang belum datang, nanti datangnya. Tetapi wahum yu'minu nabi, mereka mau beriman kepadaku. Siapa mereka? Kitalah yang dimaksud oleh Nabi. Kita kaum yang tidak pernah berjumpa dengan Rasul, tetapi sangat yakin dengan Rasul, beriman dengan Rasul SAW. Akan teruslah kita mempelajari sirah Rasul, mempelajari sunnah-sunnah Rasul, berusaha mengamalkannya, mendakwakannya, supaya kita termasuk orang-orang yang dirindukan Nabi SAW. Dan kelak akan berjumpa dengan Nabi pada waktunya, kalau Allah takdirkan kita masuk surga. Kemudian yang nomor 8, memperbanyak sholawat. Kata Nabi SAW, Aulan nas biyaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Manusia yang paling utama nanti pada hari kiamat bersamaku adalah orang-orang yang paling banyak membaca sholawatnya dengan aku. Jadi orang yang dekat dengan Rasul, mendapatkan syafaat Rasul, adalah orang-orang yang memperbanyak sholawat. Karena memperbanyak sholawat itu tanda cinta. Kita kalau cinta sama seseorang, pasti orang-orang itu saja yang disebut. Karena cinta itu terkadang tampak dari penyebutan. Artinya, kalau kita merasa cinta dengan Rasul, maka menyebut-nyebutlah nama Rasul dengan cara memperbanyak sholawat. Belum lagi sholawat ini, kalau kita panjatkan satu kali saja, kita umpamanya mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, maka Allah berikan 10 sholawat kepada kita. Ikhwata, apa makna sholawat itu? Makna sholawat itu kita mengatakan, ya Allah, pujilah Nabi kita di langit sana, di hadapan malaikat Jibril, Mikail, dan semua malaikat yang di langit. Itu makna sholawat. Jadi, kalau kita katakan Allahumma sholli ala Muhammad, kita mengatakan, ya Allah, pujilah Nabi kita Muhammad di depan makhlukmu di atas sana. Maka nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri 10 pujian kepada kita. Bayangkan. Kalau kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, maka Allah akan memanggil Jibril, Mikail, dan semua malaikat di atas arsy itu, kemudian memuji 10 kali kita, gara-gara kita sholawat 1 kali kepada Nabi. Luar biasa, nama kita jadi selebriti langit. Nah, itulah fungsi sholawat. Belum lagi dengan sholawat itu, dekat majelis kita dengan Nabi SAW pada hari kiamat, menjadi teman Nabi SAW di surga. Kemudian yang terakhir, nomor 9, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa berjumpa dengan Nabi SAW dan menjadi teman Nabi SAW di surga. Inilah 9 amalan-amalan yang bisa menjadikan kita dekat dengan Nabi SAW di surga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.